Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryalandari, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya akan menyampaikan tentang kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial ekonomi dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi, berbagai perbedaan kondisi sosial dan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Ada kelompok yang punya tingkat kesejahteraan tinggi, namun ada pula yang berada di tingkat rendah. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesempatan untuk memperoleh dan penghasilan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi timbul karena adanya ketidaksamaan kemampuan suatu kelompok masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Artinya, ada kelompok yang mampu memenuhi segala kebutuhannya, namun ada pula yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini akan semakin memperlihatkan adanya ketidakseimbangan di bidang sosial ekonomi. Adapun contoh dampak kesenjangan sosial ekonomi itu, yang pertama ada beberapa contoh dampak kesenjangan sosial ekonomi, yakni yang pertama ada kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Kelompok masyarakat merasa cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lainnya bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun keperluan lain, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi melahirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, contohnya kelompok-kelompok kaya dan kelompok miskin. Kelompok kaya memiliki gaya hidup serba mewah, sedangkan kelompok miskin hidup serba kekurangan. Contoh dampak kesenjangan sosial ekonomi yang terbeda itu ada tingkat kesejahteraan dalam kesenjangan. Terlihat jelas adanya perbedaan tinggi kesejahteraan masyarakat, yakni antara mereka yang punya tingkat kesejahteraan tinggi dan mereka yang tingkat kesejahteraannya itu rendah. Yang tersebut timbulnya kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan. Contoh dampak lain dari kesenjangan sosial ekonomi adalah timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. Kriminalitas muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan pengangguran terjadinya karena tidak adanya kesempatan kerja, sementara kemiskinan timbul karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Adapun faktor-faktor apa saja sih yang menjadi pengaruh kesenjangan sosial ekonomi? Yang pertama, turunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, pembangunan di daerah-daerah yang tidak merata. Yang ketiga, mobilitas sosial yang rendah. Yang keempat, pencemaran alam. Berikut adalah macam-macam bentuk kesenjangan sosial. Terdapat 5 macam bentuk yang sering terjadi di dalam kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, kesenjangan antara desa dan kota. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di desa dan kota disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, faktor yang paling berpengaruh adalah kondisi geografis dan juga tipologi desa yang kurang. Hal tersebut terjadi karena mata pencarian masyarakat yang ada di desa tidak mempunyai banyak alternatif lain seperti halnya di kota. Contohnya, mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan bekerja sebagai petani dan pedagang, sebab mereka hanya memiliki sumber penghasilan dari kebun, di mana kebun yang mereka miliki akan memberikan hasil panen. Kemudian hasil panen tersebut dapat mereka gunakan untuk dimakan maupun dijual kembali. Sedangkan
Sedangkan program pembangunan masih memprioritaskan sektor industri yang ada di perkotaan, sehingga sektor pertanian yang ada di desa menjadi semakin terpuruk dan tertinggal. Para pedagang dan petani yang ada di desa hanya mendapatkan keuntungan yang lebih kecil daripada hasil panen mereka. Keuntungan yang mereka dapatkan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan yang ada di desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di kota. Selain itu, minimnya alternatif pekerjaan yang tersedia di desa juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat desa. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan lain di kota supaya mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Yang kedua, kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat, terlebih untuk bidang sumber daya manusia, di mana dengan adanya pendidikan yang baik, seseorang bisa meningkatkan status sosial mereka dan membuat hidupnya lebih sejahtera. Namun, tidak semua masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, antara masyarakat desa dan masyarakat kota juga terjadi kesenjangan pendidikan, di mana pendidikan yang ada di kota lebih berkualitas dan mudah diakses, sedangkan masyarakat yang ada di desa masih kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, apalagi berinfrastruktur dan jaringan komunikasi di dalam kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, kesenjangan antara desa dan kota. Sekian dan terima kasih.